Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pemulihan tanaman mangrove sendiri. Hari ini saya akan menjelaskan tentang interaksi genotip dan lingkungan terhadap proses pembentukan tanaman. Nah, CP pembelajaran ini adalah saya harap bahwa nanti kami berharap bahwa mahasiswa selama mempelajari materi interaksi genotip dan lingkungan itu mampu memahami interaksi genotip dan lingkungan dalam pemilihan genotip unggul. Kenapa? Karena pada saat saudara melakukan kegiatan breeding, pada saat saudara melakukan kegiatan pengilangan, pengaruh genotip dan lingkungan ini sangat-sangat besar terhadap pembentukan suatu varietas unggul. Jadi perlu saudara pahami bahwa pengembangan varietas unggul tanaman itu ditentukan oleh banyak faktor dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, faktor itu antara lain adalah faktor lingkungan makro, di mana tempat tumbuh varietas yang bersangkutan, dan varietas unggul tanaman yang bagaimana yang akan saudara kembangkan. Ini yang paling penting. Jadi di samping faktor lingkungan, kemudian yang kedua adalah harapan saudara, tujuan saudara dalam kegiatan breeding ini. Kemudian yang kedua adalah pengambil kebijakan dalam pengembangan varietas unggul tanaman itu juga menentukan keberhasilan pembangunan pertanian secara sinambung yang mampu memanfaatkan potensi wilayah tumbuh tanah setempat. Jadi dukungan pemerintah itu sangat besar artinya bagi breeder di dalam mengembangkan varietasnya. Tanpa dukungan pemerintah, pasti kegiatan penyerangan tanaman itu tidak akan maksimal. Kenapa? Karena ketika seorang breeder menemukan satu varietas yang bagus, produksinya tinggi, tahan penyakit dan sebagainya, tapi pemerintah tidak mendukung varietas untuk dikembangkan di masyarakat, maka varietas itu juga nggak akan berkembang gitu loh. Nah, aplikasi pemulihan tanaman itu sebenarnya tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang ada. Karena tanaman itu dalam pertumbuhannya pasti dipengaruhi oleh lingkungan dan genotip. Kalau genotip itu gen yang dibawa oleh itu anakannya dari indukan, sedangkan lingkungan ya tempat tumbuhnya. Mulai dari air, kemudian unsur hara yang tersedia sampai kepada hal lainnya seperti sinar matahari dan sebagainya. Kemudian interaksi genotip dan lingkungan akan mengakibatkan penampilan satu sifat yang tidak konsisten pada lingkungan yang berbeda. Jika tanaman itu, varietas itu lebih besar dipengaruhi lingkungan, biasanya di lingkungan berbeda dia akan menampilkan fenotip yang berbeda gitu loh. Tapi kalau lebih besar pengaruh genotipnya, maka di lingkungan apapun biasanya tampilan fenotipnya akan tetap sama. Ini adalah interaksi antara genotip dan lingkungan. Jadi untuk mendapatkan varietas unggul maka dilakukan kegiatan seleksi dan pengujian dan rekomendasi varietas atau kultivar. Jadi dari kegiatan penyilangan itu kemudian diseleksi mana yang dia memang dipengaruhi genotip dan mana yang dipengaruhi oleh lingkungan. Biasanya yang dipengaruhi oleh genotip itu yang paling banyak dikembangkan kembali, ya seperti itu. Kemudian di sini ada genotip 1, genotip 2. Ada genotip 1, jadi ada genotip dari ayah dan ibu, ya. Ada genotip 1 dan genotip 2 ini sama. Nah, sehingga ketika sama dia akan pengaruhnya akan sejajar seperti itu. Tapi ada yang berlawanan, sehingga ketika berlawanan maka yang satu genotipnya turun, misalnya yang satu pengaruh dari orang tuanya yang tinggi, begitu. Itu berbeda, ya. Jadi genotip yang diturunkan kepada orang tua pasti akan berbeda. Nah, interaksi antara genotip dan lingkungan itu juga ada environmentnya, itu ada yang mikro, ada yang makro. Kalau mikro itu biasanya adalah seleksi Popper's integrasi nanti yang dilakukan. Kalau makro itu biasanya penentuan varietas yang adaptabilitasnya luas dan sempit. Nah, kejadian interaksi genotip dan lingkungan itu biasanya antara individu dengan tanaman dan lingkungan mikro. Ada antara populasi koloni, single cross, double cross, top cross, dan ini satu dengan lingkungan
makro. Kemudian seleksi pada populasi bersegregasi itu adalah populasi F2, di mana setiap individu berbeda genotipnya tentu akan memberikan tanggap yang berbeda pada lingkungan mikronya. Nah, untuk menghindari kesalahan di dalam proses seleksi, maka dilakukan upaya-upaya berikut. Satu adalah penanaman kisi-kisi tanaman kontrol yang genotipnya identik. Nah, ini misalnya gini, saudara akan menguji individu tanaman F2, maka ada pembatas dari tanaman kontrol yang dia genotipnya identik. Artinya genotipnya ini tidak akan berubah karena pengaruh lingkungan, kemudian dia mempunyai ciri khusus sehingga bisa dibedakan antara hasil tanaman F2 dan kontrol kita, seperti itu. Nah, misalnya ada dua tanaman F2 yang kita tanam, maka di selang-selingnya ini kita buat tanaman kontrol sehingga dia bisa kita bandingkan langsung di situ. Nah, kemudian setelah itu pilih atau seleksi individu F2 yang nisbinya lebih baik daripada tanaman kontrol di dekatnya. Misalnya untuk padi gitu ya. Padi itu saudara pilih F2 yang misalnya malainya lebih panjang daripada tanaman kontrolnya, atau jumlah bulirnya lebih banyak dari tanaman kontrolnya. Kalau tinggi tanaman biasanya saat ini petani lebih suka adalah tanaman padi yang tingginya sedang. Kenapa? Agar tidak terjadi kerebahan seperti itu. Nah, saudara cek di sini yang dimaksud lebih baik belum tentu lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya kontrolnya tinggi, kemudian di sini yang tanaman F2-nya sedang, maka yang kita lihat ini berlaku pada tanaman padi, maka kita pilihnya adalah yang sedang tingginya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membagi peta seleksi menjadi peta-peta kecil yang berisi beberapa tanaman. Jadi ini misalnya 1 hektar, kemudian kita akan menanam F2. Itu kita bagi peta-peta kecil. Nah, peta-peta kecil ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita melakukan seleksi seperti itu. Kemudian seleksi berdasarkan rata-rata bergerak. Di sini ada pilih individu tanaman yang lebih baik daripada tanaman sekelilingnya. Nah, untuk uji kultivar, uji multilokasi itu biasanya adalah fungsinya untuk menentukan kultivar yang memiliki adaptabilitas yang luas, sehingga nanti varietas yang sudah dilepas atau didaftarkan itu dia akan bisa berkembang di wilayah manapun. Jadi dia nggak akan spesifik satu wilayah. Kalau sebagai seorang pengusaha penangkar benih, kalau kita punya hanya satu spesifik saja, biasanya itu nanti rugi buat kita karena benih kita tidak bisa dijual di tempat yang kalau lingkungannya tidak spesifik seperti itu. Jadi ketika saudara akan menyilankan satu tanaman, maka saudara benar-benar melihat karakternya dan karakter apa yang saudara harapkan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan kultivar yang cocok pada lingkungan tertentu, ketika percobaan pada beberapa lokasi atau musim per tahun. Jadi uji multilokasi itu tidak sekali saja dan tidak hanya satu lokasi, tapi beberapa lokasi kemudian di beberapa musim yang berbeda dalam 1 tahun. Kenapa? Agar kita tahu varietas itu sebenarnya cocoknya di musim apa sih kan gitu. Kemudian membuat analisa ragam gabungan. Nah, ini adalah rancangan acaknya ya untuk analisa ragam gabungan. Jadi saudara biasanya dapat mata kuliah di Rancop ya, nanti belajarin lagi di Rancop, ini hanya contoh saja. Kemudian Oke, baik, saya akan berbicara tentang segi 4 genot sehingga saudara bisa melihat bagaimana satu genotip itu diturunkan dari satu keturunan ya. Jadi bagaimana satu genotip itu diturunkan dari satu keturunan kepada anaknya sehingga mendapatkan penampilan fenotip yang berbeda. Oke, kita ambil contoh misalnya sebuah tanaman kapri itu kacang kapri. Nah, ini satu kacang kapri dia punya genotipnya adalah fenotip, penampakan fenotipnya adalah dia mulus, berkerut. Kemudian berwarna kuning atau hijau. Nah, mulus dan kuning ini adalah sifat dominan. Jadi misalnya karena mulus dan kuning sifat dominan, maka mulusnya kita kasih M besar dan kuningnya kita kasih M kecil. Sedangkan berkerutnya karena dia
resesif, maka kita kasih M-nya M kecil, kemudian ininya adalah hijau, ini adalah K-nya K kecil seperti itu. Sehingga yang dimaksud dengan mulus dan berkerut serta kuning atau hijau itu nanti misalkan ibunya mempunyai fenotip M besar, M kecil, K besar, K kecil. Ini artinya ibunya heterozigot dengan sifat mulus dan kuning. Heterozigot dengan sifat mulus dan kuning. Nah, ayahnya juga heterozigot dengan sifat mulus dan kuning, tapi kuningnya ini kuning dominan, ya, kuning dominan. Sedangkan si ibu ini bukan dominan, ya. Oke, nah ini adalah contoh segitiga punitnya. Jadi kalau misalnya kita bagi adalah tadi M besar M kecil, kemudian K besar K kecil ibu, maka ini misalkan ini ada ibu tadi ya, M besar ya, kemudian M besar M kecil, K besar K kecil. Kemudian si bapak adalah M besar M kecil, K besar K besar. Nah, kita kawinkan begini, maka kita akan mendapatkan mana yang mulus kuning. Jadi yang mulus kuning itu adalah yang M-nya, ada M-nya baik 1 atau 2 yang besar, dan K-nya baik 1 atau 2 yang besar. Berarti yang mulus kuning itu adalah yang ini, M besar K besar, kemudian ini, kemudian ini, dan ini, dan ini, kemudian ini. Ya, berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari 16. Berarti berapa persen itu? Ya. Sedangkan yang mulus kuning, keriput kuning itu ada 4. Ya. Kalau saudara nanti cara membuatnya begini. Jadi buat dulu yang tadi akan memikirkan ini. Ya. Maka fenotip masing-masing kisi sekali lagi tergantung pada tempatnya kenyataan. Jadi secara umum sifat dominannya hanya butuh satu alel yang dapat mengekspresikan, sementara sifat resesif menentukan semua alel resesif. Jadi misalnya contoh, karena kemulusan dan kuning merupakan sifat atau ciri dominan tanaman kacang dalam contoh, setiap kisi yang berisi setidaknya satu huruf M kapital mewakili tanaman fenotip mulus, dan setiap kisi berisi setidaknya satu huruf K besar mewakili tanaman fenotip kuning. Tanaman yang keriput menentukan 2 alel. Seperti ini ya. Oke. Nah, dengan kata lain nanti mulus kuning itu ada 12/6 tadi ya, 12/6 atau 3/4 atau 75%, sedangkan keriput kuning kan tadi ada 4 1/4 berarti 0,25 atau 25%. Sedangkan mulus hijau itu tidak ada dan keriput hijau juga tidak ada. Seperti itu. Itu adalah contoh yang diturunkan. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan pada pertemuan kuliah berikutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.